update harusnya nggak ngereset sequence-nya ya, seperti itu. Nah, jadi kalau data di sini tambahkan no update, nanti ketika di upgrade dia akan nggak mereplace yang lama Pak, jadi tetap yang di situ. Nah, ini harusnya no update-nya dihapus gitu, baru nanti di upgrade dia akan. Ini saya komit aja. Berarti masalahnya itu ya Pak, karena kayak nggak update itu kan itu ya kayaknya. Iya, masalahnya sama. Saya tadi takut mid-app itu Pak, jadi tahunya ya Mas. Oke, nanti ini silakan diupdate ya, saya nggak memperbaiki dari sini. Oh iya, oke, saya sembari coba Pak. Ya, silakan dicoba terus diupdate, harusnya sih ya ini. Oke, tadi dasar pembuatan action sudah ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita akan lebih mendetailkan lagi si action tersebut. Ini sih masih latihan, jadi kita belum mengarah ke tujuan nanti membuat action yang lebih kompleksnya. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita mengubah template yang ada di Odoo. Nah, kalau kita lihat kan seperti ini nggak kelihatan ikonnya. Nanti misalnya aplikasi custom kita mau tambahkan icon gitu. Nah, di sini kan kita perlu template yang nanti menampilkan tampilan yang lain dari si icon ini atau si aplikasi ini. Jadi, contoh yang sering saya gunakan itu Mookback template. Nah, ini silakan nanti di download, kemudian masukkan ke folder action kalian agar nanti bisa diinstal. Nah, kalau yang belum download silahkan download, kalau yang sudah diinstal aja kawan-kawan. Ini linknya versi 12 itu gratis ya. Oke, kalau saya sudah mendownload, tapi tinggal diinstal. Nah, ini Mookback time, tinggal diinstal aja. Kalau sudah terinstall, nanti tampilan dari backend kita akan berbeda. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan menu untuk aplikasi kita itu belum ada ya. Kita harus mendefinisikan menu. Oke, untuk menambahkan menu, kita sediakan gambar. Misalnya saya ambil aja dari internet. Misalnya ini download. Mintanya sih biasanya PNG, jadi kita cari yang PNG. Di PNG saya masukkan ke download dulu. Kalau sudah, kita pindahkan. Saya copy, masuknya itu ke action kita. Nah, di sini tambahkan folder baru. Masuknya ke static ya, static, kemudian di dalamnya ada description. Nah, misalnya di description ini saya paste
Nah, biar gampang, ini di rent menjadi icon.png seperti itu. Nah, setelah manifestnya kita punya, kalau di Linux mungkin akan diganti kalau misalnya bisa di Xcube. Oke, setelah punya ikonnya, kita masukkan ke aplikasi kita di sini. Nah, misalnya di menurut ini kita tambahkan alamat gambarnya. Di sini tambahkan web icon. Nah, cara nulisnya itu kita bisa lihat dokumentasi. Ada di developer documentation, kemudian namanya manifest. Nah, di sini ada web icon. Oke, ini bukan di sini. Oke, langsung aja ya. Web icon, nama actionnya kan halus. Sorry, ini yang wajah untuk. Sebentar, bisa pindahkan. Kita belum bahas yang wajah kiri. Saya masih di kota. Static. Ada icon. Oke, ada icon. Kemudian di view menu saya edit seperti ini. Nah, ini web icon, nama aplikasinya. Actionnya kan harus kota, koma, dimana alamat filenya tadi kan ada di static, description, kemudian menu icon.png gitu. Nah, ini untuk web iconnya. Kita simpan. Jangan lupa untuk di restart setlist karena kita menambahkan file static. Kita tampilkan terminal. Oke, kita restart service. Kemudian dicoba masuk aplikasi. Yang ini ya, saya lupa nggak ganti manifest di Raja Ungkir kan karena manifestnya bersama nih. Jadi kedatangannya sama. Ini saya rename dulu ya, Anju yang baru ya. Kemudian kalau mau berubah berarti harus debug dulu. Kita perlu app list. Ini sudah muncul. Kemudian kita upgrade. Nah, ini ikonnya udah muncul ya ketika kita upgrade. Sepertinya salah tag. Alamatnya kurang sesuai, harusnya plus nama itu ya. Ini salah alamat. Bentar. Di menu di sini tambah, jangan ada slashnya. Simpan, kita coba.
Oke, ini menunya sudah kami lihat. Nah, jadi kelihatannya lebih profesional. Adsense kita ada menu tersendiri, ada icon tersendirinya. Itu cara mengganti tema dan mengganti atau menambahkan web. Jadi nanti kelihatannya lebih enak. Oke, selanjutnya silakan nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan aja langsung ya. Saya lanjut dulu. Sebentar Pak. Ya. Tadi yang apa aplikasi MOOC tadi itu installnya kayak add-on atau gimana sih? Ketinggalan nggak sih? Sama persis kayak Adsense. Jadi tinggal, dimasukin ke add-on saja ya? iya, tinggal masukkan ke folder aja. Contohnya kalau saya itu ada dikatakan Adsense. Di sini ada MOOC. Namanya MOOC tadi ya? Iya. Kalau di download biasanya dia ada beberapa folder karena dia punya dependensi mana gitu. Tinggal diekstrak aja seluruh isi dari kompres tersebut ke folder Adsense tab kita. Mau di folder yang sama boleh, mau di folder lain juga nggak apa-apa. Yang penting dideteksi sebagai Adsense tab. Setelah ditaruh di sini diinstal dulu ya tadi yang penting ya? Ya, nanti kan di sini di app list MOOC itu tidak kelihatan sebelum di update app listnya. Jadi nanti di update dulu app listnya, baru dicari. Nah, kalau di Linux atau Mac ketika bermasalah dengan permission nanti diubah dulu. Tapi dicoba dulu tanpa mengubah permission aja. Linknya saya kirim di itu Pak, di chat. Permissionnya kayaknya, ini saya nggak muncul. Ya, diubah dulu Pak. Oke, saya lanjut atau Lanjut nggak apa-apa? Ya, lanjut ya. Lanjut nggak apa-apa? Oke. Jadi setelah kita berhasil memodifikasi tampilan, ini udah cukup bagus. Nah, sekarang kita pakai fungsi dari si Adsense ini. Misalnya kita terapkan pada data partner kita. Contohnya di sini saya kalau membuat customer, seperti ini jalan. Nah, city di sini kan nanti akan kita isi dengan yang sudah dibuat. Berarti intinya kita akan menginherit itu memodifikasi ya dari objek yang sudah ada. Misalnya model REST partner. Ini kan kita tahu modelnya ada REST partner. ID-nya 7. Nah, kita akan memodifikasi REST partner ini agar si city ini kita ganti dengan
kabupaten atau kota atau kabupaten. Dan kalau perlu kita tambahkan lagi satu lagi yaitu kecamatan. Jadi nanti di sini ada pilihan yang datanya itu diambil dari data masuk kota ini dan data masuk kecamatan ini. Seperti itu. Oke, berarti kita perlu inherit yang respatnya. Oke, kita coba buka editor kita. Kemudian di sini kita tambahkan satu model baru di aris kota. Saya buat new file, misalnya res partner. Penamaan file seperti ini enggak harus sesuai dengan kosakata apa, yang penting dia unik dan enggak menyalahi aturan penamaan file. Di sini misalnya kita inherit, jadi kita bisa menyebutkan inherit. Ya, inherit existing model. Seperti biasa, ini akan mengimpor dari package order yaitu IPA, field, sama model. Kemudian kita buat kelas baru, misalnya partner, yang dia depend atau extend dari model-model inherit. Nah, inherit ini kita isikan dengan model yang akan kita inherit. Dalam hal ini model yang akan kita inherit adalah res partner. Kita tahunya dari URL copy paste. Nah, kebetulan res partner ini ada di dalam base, jadi kita nggak perlu menambahkan depend kemanapun karena sudah ada base. Kalau nanti kita inheritnya yang bukan dari add-on bawaan, misalnya dari add-on sales misalnya, nah itu kan nama S-nya sell, kita berarti manifestnya harus depend ke sell tersebut. Kalau enggak nanti akan error. Oke, seperti itu. Kita akan menambahkan satu field, misalnya tadi adalah kota ID. Nah, ini field many to one yaitu kota ID. Ya, kota ID ini relasi dengan model yang kita buat tadi. Ini aris kota-kota. Ini copy aja, setelah di sini. Dan stringnya misalnya kita setting kota atau kabupaten. Ini kalau mandatory nanti silakan ditambahkan required. Kemudian sekalian saya tambahkan juga di data ini juga nanti sekalian kita tambahkan kecamatan. Jadi selain kota ini kita tambahkan kecamatan. Ini bisa menggunakan jual ID yang dia film itu one, kemudian itu ke sini ya, sama. Cuma bedanya dia ke kecamatan. Stringnya kecamatan. Oke, sampai tahap ini kita sudah memodifikasi add-on res partner. Tinggal kalau ada objek P baru, kita ini di manifest di init ya, titik import res partner. Ini sesuaikan dengan nama file yang tadi kita buat. Nah, simpan. Kita coba start service. Kalau sudah, kita coba remote. Nah, kalau ada error seperti ini, kita perlu lihat log.
Log langsung. Nah, kolom REST partner kotak ID doesn't exist. Artinya kita belum berhasil mengupgrade si add-on tersebut. Nah, ini catatan khusus ya. Ketika kita mengupgrade atau menginherit REST partner, itu kita harus melakukan upgrade via command line. Ini catatan khusus. Oke, caranya seperti ini. Masuk ke directory instalasi uduk, kemudian ketikkan kalau di Windows atau kalau di Linux langsung ya. Berarti itu kita akses uduk-binnya, file uduk-bin, kemudian min C itu konfigurasinya di mana? Misalnya di etc. Tuh. Nah, sebentar kita praktekkan saja. Nih, masuk dulu ke directory server. Jadi ada di 12 server. Nah, di sini yang ada uduk-binnya. Kita cek. Nih, di sini ada uduk-bin. Ini program yang akan kita jalankan. Jadi tinggal uduk-bin, kemudian main C konfigurasinya di mana. Kalau saya menggunakan di etc udo 12, kemudian main database yang dipakai. Database yang dipakai kita tahu dari log. Ini nama database-nya. Kemudian main U, apa add-on yang akan kita install atau yang akan kita upgrade, yaitu add-on yang baru tadi, Ariscode. Ini seperti aja. Oke, seperti itu. Sebentar, ini servisnya harus dimatikan dulu. Stop. Baru kita jalankan. Nah, sebenarnya kita juga bisa menjalankan udo melalui command line seperti ini. Jadi ini harusnya sudah langsung berfungsi. Nah, ini biasanya kalau masalah ini masalah perbedaan database. Nah, kalau udah data beda user seperti ini biasanya akan muncul ini error
miscatched. Jadi dia deteknya itu beda database. Oke, intinya nanti setelah di stop, servicenya di stop, kita jalankan service. Udo 12 tapi melalui user yang mempunyai akses ke sistem. Kalau tadi kan user saya menjalankan menggunakan Aris, sedangkan si Udo-nya itu dijalankan sebelumnya oleh Udo 12, terusnya oleh Udo 12. Untuk karena perbedaan user, jadi database-nya nanti ngajar. Nah, kita ulangi aja. Setelah di stop, ini kan udah nggak jalan. Kemudian kita update Edson Aris Kota untuk database nya ini. Enter. Nah, ini lokasinya sama. Sebentar. Nah, ini akan menjalankan Udo di konfigurasi yang sama. Kemudian Edson yang ini yang mau diinstal atau di-upgrade dengan database Udo Desktop. Nah, harusnya ini udah jalan. Nah, nanti bisa dicari solusinya. Saya pernah menemukan cuma tadi. Jadi itu karena perbedaan cache yang diambil oleh si database tersebut. Nanti biasanya akan ada error. Sebentar. Nah, ini. Solusinya nanti kita update di database nya. Oke, nanti saya note aja ya. Ini biar saya note di sini aja. Soalnya kemarin juga saya sempat beberapa yang merugikan tempat yang ikut yang tips sebelumnya. Nanti saya cari linknya. Oke. Oke, saya lanjut dulu ya, Pak. Iya ya. Nah, jadi setelah kita berhasil inherit si ini, sebentar kita coba upgrade. Nah, setelah di-upgrade, kalau kita lihat secara model, ini technical, dan database struktur, model, REST partner, ini harusnya sudah ada penambahan field yang kita tambahkan, yaitu kota sama kecamatan. Cek. Nah, ini salah. Ini ada kota ID sama kecamatan ID. Nah, ini secara modelnya sudah diupdate, sudah diinherit.
Nah, cuma kan kita belum menampilkan ke sisi front end ya, sisi view-nya. Nah, misalnya saya akan menambahkan di sini setelah atau setelah zip. Nah, setelah ini berarti saya tambahkan buat inputan. Kalau mau tahu ini di mana, kita seperti biasa ya, open developer tool, kemudian ini ada edit view form. Nah, di sini kalau mau gampang ini di copy aja, masukkan ke subline. Nah, di sini kita bisa lihat untuk alamat address, dia menggunakan fill setelah zip ya. Nah, ini ada kelasnya sendiri. Berarti kalau di-insert di sini kita sudah mendapatkan inputan yang mirip dengan si perlakuan tampilan yang ini. Ini ternyata ada kelasnya sendiri. Berarti langsung aja di inherit yang zipnya ini. Zip kan harusnya cuma satu. Oke, cara inherit tampilan itu sama dengan kita pas membuat view custom. Jadi di sini kita modifikasi atau kita tambahkan satu view. Lihat view, misalnya partner.xml. Karena inherit, ini update-nya harus di terus. Kita bisa menggunakan form i. Nah, ini berarti inherit dari form lain. Ini tadi partner. View ID-nya kita sesuaikan dengan yang ini. Nah, ini view-nya apa? Kita akan tahu dia external ID-nya apa. Di view form. Nah, ini external ID-nya. Kita copy. Masukkan di sini. Inherit ID. Untuk ID-nya kita bebas ya. Misalnya diedit aja. Kita view partner form inherit misalnya. Nah, ini yang penting ID-nya itu unik. Silakan kombinasinya seperti apa. Ini inheritnya yang penting. Dia inherit kemana? Contohnya tadi inheritnya ke form yang punyanya REST partner. Kemudian apa yang kita lakukan di sini? Contohnya kita akan menambahkan setelah zip. Zip itu filenya zip. Kita tambahkan aja fill zip. Nah, bedanya kalau inherit kita perlu mereplace posisinya di mana atau perlu menentukan posisinya di mana. Nah, ini desain aja zip ya. Misalnya after, tapi setelah zip ini ada fill lagi. Nah, fill ini yang akan kita tambahkan, yaitu kota dulu ya, kota ID, kemudian kecamatan ID. Oke, seperti itu. Simpan. Jangan lupa, karena ini view baru, di manifestnya harus ditambahkan. Namanya partner.xml. Oke, simpan. Karena ini hanya XML, kita nggak perlu restart service, langsung saja di-upgrade. Oke, setelah kita upgrade, berarti di kontak untuk customer ini harusnya sudah tampil kecamatan. Ini nanti placeholder-nya tambahkan biar nanti kelihatan. Placeholder itu kalau diutuh
kita harusnya juga bisa dengan placeholder. Nah, tambahkan aja di sini. Ini seperti itu. Ini nanti biar kelihatan. Kalau ini kan tadi kosong. Oke, berarti di sini kita bisa nanti city ini nanti kita buang atau kita otomatiskan dari kota atau kabupaten. Jadi kan contohnya adalah ada Karawang, gitu ya. Nah, kecamatan ini bisa kita pilih. Cuma masalahnya kalau saat ini ketika kita pilih kota atau kabupaten Karawang, di sininya bisa Perembun. Nah, padahal Perembun ini kan domain ya. Nah, ini yang nggak boleh. Termasuk step ini nanti kalau kita isi Jawa Timur misalnya. Nah, berarti kan nggak nyambung ya. Provinsinya Jawa Timur, kota Karawang. Nah, makanya kita perlu menambahkan domain. Nah, domain itu bisa kita letakkan pada tingkat Q, yaitu di XML, atau kita menambahkan domain pada tingkat pada level model di sini. Nah, kalau mau di tingkat model, berarti kita modifikasi model ini. Nah, kita nggak bisa langsung berarti di partner sini. Kita tambahkan domain. Domain penulisannya seperti biasa. List tuple. Isinya kolom apa? Nah, berarti kan ini kita ambil dari data kotak yang step-nya itu harus sama dengan step ID. Kita coba. Karena ini file Python, nanti kita harus start service. Oke, kita coba. Gimana Pak? Yang kita lihatnya di Respatter. Respatter itu kan data sudah punya set ID. Iya. Jadi maksudnya ini di kota yang ada di partner sini. Ini kota yang ada di sini itu harus stepnya sama dengan step yang di sini gitu. Ini pada model Respatter. Itu maksudnya. Oh, kebetulan kolomnya sama ya, Mas? Iya, kebetulan sama kalau di situ. Oke. Nah, kita coba dulu. Ya. Ada error. Unknown. Ini perlu diedit dulu. Ini salah tulis ya. Domain itu kolom apa sama dengan
isinya apa. Hmm. Oke, kita coba masuk kontak, kemudian customer edit. Di sininya kalau belum ditentukan nanti harusnya nggak tampil. Nah, ini hanya tampil kerawangan karena kerawangan itu nggak ada stepnya. Tapi kalau stepnya kita setting Jawa Barat, maka di sini keluarnya hanya yang ada Jawa Barat. Nah, tadi yang Kebumen itu nggak keluar di Karawang. Nah, kecamatannya ini masih keluar ya, kita baru ngomongin lagi. Berarti kecamatan itu sama, kita tambahkan Kebumen ini. Kebumen list dari Tebel, yaitu kolom ini kan kecamatan, berarti kota. ID itu harus sama dengan ini, kota ID yang punyanya responden. Seperti itu. Jadi diambil dari data kecamatan yang kota ID-nya itu sama dengan kota ID yang punyanya responden. Sama dengan ini. Kota itu diambil dari master kota yang state ID-nya itu sama dengan state ID punya responden. Seperti itu simpan. Kita upgrade. Oke, dicoba lagi. Kita ke customer, kemudian edit. Nah, sekarang harusnya udah sesuai. Kita ambil Jawa Barat, Karawang, kecamatannya berarti hanya range standar. Kalau kita ganti misalnya Jawa Tengah, nah berarti ini harusnya hanya ada Kebumen dan kecamatannya Tembong. Gitu. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi demikian kalau misalkan mau Indonesia juga negara juga ya sama ya konsepnya. Iya. Cuma kan kalau utuh sudah ada inputannya ya. Jadi artinya kalau utuh itu kan deteknya dari sini dulu. Jadi kalau ini di setting, jadi di kota atau levelnya itu otomatis. Coba kalau kita ambil, Berarti kalau milihnya Malaysia itu yang di bawah itu berarti yang state-nya itu provinsi di Malaysia itu ya. iya. Hanya klien ya ada yang dulu. Iya. Jadi tergantung. Ininya biasanya harusnya sih di atas sih. Tapi kalau itu di bawah. Sebenarnya kalau Amerika atau Afghanistan gitu. Nah, stepnya ini sesuai dengan yang ada di Afghanistan. Coba kalau India. Sininya nyesuaiin India. Cuma kan Udah. balik. Iya. Ya, tapi tinggal main datanya aja divalidkan. Kurang lebih seperti itu. Oke ya. Ini saya komit dulu. Iya.
Ini berarti sama ini Pak ya, konsep kalau misalkan pendaftaran itu kan juga ada kota juga ya, yang pendaftaran. Hanya kita nambah kolom gitu, konsepnya sama ya Pak ya berarti. Nanti di websitenya Pak, Oh itu beda lagi, di itu ininya. di website atau bukan maksudnya? Iya, Iya, yang waktu sign up. Heeh. iya itu sama Pak. Nah, modelnya sama, cuma formnya beda. Kalau nanti menggunakan website kita main di controller. Nah ini masih backend. Beda beda ini beda konsep nanti. Ada pertanyaan Oh, lagi Pak? beda lagi. Silakan. Cukup jelas? Silakan di Oh, kemudian dicoba. Kalau ada error disampaikan. Nah tadi notnya ini pas kita upgrade via command line. tadi di bener Pak, kalau udah view sama modelnya. Nah, Iya, nah, nah. silakan di upgrade menggunakan command line. Inherit yang respacer kan ya Pak. Hmm. Ini step-step. Oh, berarti Stop service-nya dulu. Kemudian kalau beda user pastikan usernya sesuai. Kemudian masuk ke berarti saya pertama berarti saya matiin servisnya dulu ya Pak. iya. Minus ya. Silakan kalau mau share screen Pak. Dan oh iya kalau di model aku itu enggak gitu ya Pak. Dan cuma dia inherit sih. Oke, Kota sudah. sama kecamatan. Ini coba saya share screen ya. Oh iya, bentar.
Kalau di sini sih udah ke ambil Pak. Itu tadi dari yang saya buat atau punya Pak Arif, Pak? Dari Pak Catur. Kan yang saya install. Oh, kota tadi ya. Oh iya. Mungkin sih belum refresh atau apa gitu. Intinya itu Atau mungkin jalannya itu Pak ya, yang mobilnya tadi kan konfliknya belum ketemu tadi ya. iya kemungkinan seperti itu Pak. Intinya sih kalau secara codingan harusnya udah benar. Di sini kan pertama kita menambahkan model inherit as partner, ada kota dan kecamatan, kemudian di init, kemudian di view-nya as partner kita inherit ke base view partner form, menambahkan setelah zip ada field kota dan kecamatan gitu. Kemudian jangan lupa di manifestnya udah. Ini sih kayaknya karena mungkin servisnya masih jalan atau gimana, kan harus di stop dulu, semuanya harus di stop baru dijalankan lagi gitu kalau respatnya gitu. Jadi kemungkinannya sih itu Pak, ada servis yang masih jalan atau database-nya belum update gitu. Nanti dicek aja ya Pak. Oke, Pak. Ya. Oke, untuk hari ini kita sudah membahas tentang ini ya, sesi 3 dalam satu sesi di hari ini tentang tema icon, kemudian inherit base partner kata dan kecamatan, kemudian kita manipulasi atau inherit kontak di view-nya, kemudian ada catatan ketika upgrade base partner, dan tadi bagaimana kalau ada jenis di pas kita menjalankan video user gitu. Nanti ini saya jawab. Sampai tahap ini ada yang mau ditanyakan Pak? Cara step-stepnya sih, ya sudah nangkep. Oke. Untuk hari ini cukup atau ada lanjut di modul lain? Jam berapa tadi? Saya cukup dulu sih Pak. Oke. Kalau bisa ya biar saya kami bisa apa? Siapin juga. Sorry Pak, putus-putus Pak. Untuk besok kira-kira apa ya Pak? Sesi berikutnya. Oke. Nanti saya kabarin ya Pak sebelum kita mulai. Oh iya. Oke. Jadi untuk hari ini cukup sekian. Silakan nanti dipraktekkan yang sesi pertama sampai sesi ketiga ini ya. Dipastikan sudah mencoba. Yeah. Takutnya kalau melihat bisa tapi pas ngoding nanti ketemu error gitu. Nah itu harus dicoba sih. Oke ya Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.